Oke, kita coba mulai ya. Sudah muncul? Udah kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oke, ya terima kasih atas kesempatannya ya. Mana kita coba belajar lebih dalam Alkitab dari sisi nubuatan. Nah, sebenarnya requestnya itu 2300, tapi 2300 petang dan pagi itu tidak akan dimengerti kalau kita tidak mengerti awalnya dulu. Kenapa perlunya pembersihan? Kenapa sampai ada penyucian? Nah, itu penyucian Ka'bah ya. Oke, jadi saya memberi judul di presentasi sekarang, yaitu Penguasa Dunia Kristen dan Kondisi Gereja di Akhir Zaman. Nah, ini berbicara tentang Daniel pasal 8. Daniel pasal 8 itu akan menceritakan bagaimana penguasa dunia Kristen itu muncul. Dan apa hubungannya dengan kondisi gereja di Akhir Zaman. Ada yang pernah belajar ini? Oh, pasti semua sudah ya. Semua pemegang kartu nih yang online sekarang. Ya, sudah. Ini semua pemegang kartu ya. Oh iya, Eti belum ya? Ongoing kali ini. Oke, kita akan coba mulai ya. Ini inti dari mengapa sampai ada nubuatan 2300 petang dan pagi. Dan dari sini kita bisa tahu kenapa William Miller salah dalam mengartikan Ka'bah kesucian itu. Dikira itu Ka'bah kesucian itu di surga, padahal di bumi, ya kan? Nah, dari sini kita bisa lihat, kita harus pelajari dari awal cerita nubuatan ini. Tapi sebelumnya kita coba lihat penutup, kata-kata penutup dari Daniel 8. Di sini ada kata-kata penutupnya tentang inti dari khayal atau penglihatan Daniel 8. Ya, coba mungkin ada yang bisa bantu baca. Bu Lina mungkin. Bu Untung Oh, belum masuk ya? iya belum. Oh, Rivaldi mau bisa baca. Oke. Pentingnya Ya, nubuatan, penting kedengaran. iya kedengaran. Pentingnya nubuatan Daniel bagi kita. Penglihatan tentang petang dan pagi yang telah dikatakan itu adalah benar. Tapi engkau rahasiakanlah penglihatan itu sebab hal itu mengenai masanya yang masih jauh. Maka aku Daniel lemah dan sakit beberapa hari lamanya. Kemudian aku bangun dan kembali melakukan pekerjaan raja. Aku tercengang oleh penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Nah, Daniel yang udah kepo banget ya istilahnya. Udah pengen tahu apa sih arti dari penglihatan yang dia lihat pada waktu itu. Nggak dikasih tahu juga, ya kan? Karena apa? Kenapa tidak dikasih tahu Rivaldi? Kenapa nggak dikasih tahu rahasia? Ini masih jauh di depan. Nah, cuma mau dikasih tahu kan. Daniel bingung. Ini apa maksudnya? Akan dibersihkan seluruh apa itu dan lain-lain. Dia kan bingung. Makanya nggak cocok dikasih tahu rahasianya itu pada waktu itu. Itu. Tapi sesuai Daniel 12, ya, dia bersamaan di mana pengetahuan akan bertambah-tambah. Nah, di situ akan terungkap nubuatan Daniel itu. Artinya apa?
Berarti dengan kata lain Daniel aja merasa penting ini ya. Tapi bukan untuk era dia, bukan untuk zaman dia, tapi zaman yang masih jauh di depan. Nah, ternyata nubuatan Daniel 8 intinya di sini tentang ini 2300 petang dan pagi intinya. Tapi untuk mencari tahu awal ceritanya kenapa perlu ini 2300 ini, kita harus dari awal. Nah, itu maksudnya. Mungkin sekilas ini ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, kita mau baca. Ibu Untung bisa? Boleh. Boleh ya. Penglihatan Daniel 8 ayat 3 sampai 9. Nah, nanti kita bandingkan dengan gambar ya. Apakah ada yang salah dengan gambar ini? Supaya kalau kita belajar, kita patoknya di gambar supaya gampang ngerti. Tapi sebelumnya kita harus validasi. Gambarnya cocok nggak dengan penglihatan Daniel, ya kan? Oke, Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak di depan seekor domba jantan berdiri di tepi sungai itu. Kedua tanduknya tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh kemudian. nah Aku satu-satu ya, satu-satu. Nah, jadi Daniel melihat domba ya, domba jantan, dia mempunyai dua tanduk, ya kan? Yang satu lebih tinggi dari tanduk yang lain. Berarti ada yang lebih hebat dari yang lain ya, yang lebih menonjol. Itu penglihatannya. Oke, lanjut. Satu-satu ayat ya. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari kuasanya. Ia berbuat sesuka hatinya dan menjadi besar. Nah, jadi dia menanduk segala rupa ya, domba jantan ini. Kemana-mana pun, nggak ada binatang yang bisa mengalahkan dia pada waktu itu. Ya, tapi coba kita selanjutnya baca. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari barat, melintasi seluruh bumi tanpa menyentuh tanah. Kambing jantan itu mempunyai sebuah tanduk yang mencolok di antara kedua matanya. Nah, ada kambing jantan. Dari sebelah mana katanya, Bu Untung? Sebelah barat. Sebelah barat. Tuh. Dia menanduk domba jantan ini. Nah, berarti sebelumnya waktu dia tanduk kanan kiri atas bawah itu nggak ada yang lain dia ya. Termasuk ini mungkin ya sebelumnya. Tapi pada waktu kambing jantan ini dengan tanduknya yang besar itu ya, dengan tanduk nih, tanduk yang mencolok di antara kedua matanya, dia bisa mengalahkan domba jantan ini. Ya, jadi sebelumnya domba jantan ini nggak ada yang ngalahin, nggak ada tandingan. Udah ya, tiba-tiba ada periode di mana kambing jantan ini muncul dengan tanduknya yang terkenal. Dia mengalahkan domba jantan ini. Nah, ini perhatikan ya, karena kita harus cerita ini harus cocok persis dengan sejarah, ya kan? Karena ini nubuatan ke depan. Nah, oke, kita lanjut sini ayat 6. Ia datang kepada domba jantan yang bertanduk dua, yang telah kulihat berdiri di tepi sungai itu, dan menyerbunya dengan keganasan yang hebat. Ya, jadi dikalahkan domba jantan itu. Lanjut.
Aku melihat bagaimana ia mendekati domba jantan itu dengan sangat gusar, menyerangnya dan mematahkan kedua tanduknya. Domba jantan itu tidak berdaya untuk melawan. Ia dibanting ke tanah dan diinjak-injak. Tidak ada yang dapat melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Pokoknya habis lah ya domba jantan itu di tangannya kambing jantan. Oke, ayat 8. Kambing jantan itu menjadi sangat besar, tetapi ketika ia sedang kuat-kuatnya, patahlah tanduk besar itu. Lalu tumbuh 4 tanduk yang mencolok ke arah keempat mata angin. Hmm, ini patah ya, tanduk ini patah. Terus muncul 4 tanduk. Nah, benar ya. 4 tanduk ini ke arah mana dia? Ke arah 4 mata angin. 4 mata angin. Berarti ada yang utara, timur, barat, dan selatan. Oke, lanjut. Ayat 9. Dari salah satu tanduk itu keluar suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Nah, ada satu tanduk tuh. Ya, dari mana tanduk ini muncul? Dari apa? Oh, nggak ada di sini kan. Itu di ayat lain, Iya, ya kan? Nah, jadi di ayat lain, ini singkat langsung ya, ada poin. Jadi di ayat lain, tanduk ini muncul dari salah satu tanduk. salah satu patah ya. Salah Enggak, satunya nggak patah. patah. Bukan patah, tapi Oh, dia muncul. muncul ya. Iya, muncul. Jadi nggak ada tanduk yang patah di sini. Dia muncul. Nah, ini. Dia membesar. Ke arah mana dia? Ke arah tanah permai, ke arah timur, ke selatan. Hmm, Selatan, timur, dan ke tanah permai. Sorry. Nah, selatan, timur, ke tanah permai. Di mana tanah permai? Di arah mana? Ini perjanjian Ya, di arah mana? Kalau mata angin. ke Ada yang tahu? Oke, utara coba ya, kita lihat petanya. Bukan. Coba kita lihat peta selatan. ya. Barat. Oh, barat. Sama Babylon Gunung. Nah, kita pembuktian ya. Ini Babylon. Ya, di mana eh, waktu Daniel dapat kaya itu di kerajaan apa? Dia waktu dapat kaya. Ada zaman raja siapa? Nebukadnezar, Ini yang ditandain. Belshazzar, Belzazar. Nah, itu kerajaan apa itu kalau Belzazar? Babylon. Kasdim apa? Babylon, ya kan? Ini Oh, kan anaknya Nebukadnezar. Babylon. oh iya. Anaknya Nebukadnezar. Iya, betul. Nah, berarti dia ada di kerajaan Babylon. Benar ya? Nah, kalau kerajaan Babylon, ini gambar kelihatan nih. Kelihatan ya? Kelihatan Bu Untung? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Ini Babylon. Kalau dia ada di sini. Kalau tanah permai itu di mana? Ke arah barat. Ini ke arah barat. Barat ke bawah apa ya namanya ya? Barat, Ke bawah itu ya, ke Yerusalem. iya ke arah, Wilayahnya kan Yerusalem tuh. iya antara barat dengan selatan apa namanya? Barat daya, bukan ya? Barat daya. Barat Barat daya ya? Daya. Ah, berarti dengan kata lain ya, dengan kata lain, tanduk ini ke selatan, ke timur, terus ke barat. Nah, berarti dengan kata lain, ke seluruh dunia dong. Benar kan? Iya. Ya kan? Berarti ke semua mata angin dong. Dia, dia menjangkau.
Benar ya? Iya, Nah, betul. ya kan? Nah, jadi dengan kata lain, tanduk ini dia kekuasaannya itu meliputi selatan, timur, terus nyambung ke arah barat. Muter dia. Tanduknya itu membesar. Oke? Nah, ada pertanyaan di gambar sini. Mungkin ada yang, kayak ini salah nih gambar. Ini nih ya, gambar ini. Daniel di mana kayalnya? Dia dapat kayal di mana? Waktu periode mana? Sini ya, Di bab ya kan? Singa kan? iya, singa. Nah, berarti ini nubuatan ke depan. Ini terjadi pada waktu Daniel. Nah, ada pertanyaan? Kita pelan-pelan supaya gampang gini. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Karena waktunya dikit saya. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba ada yang bisa bantu baca? Saya lanjutkan ya. Iya, boleh, Bu. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Nah, berarti yang mana nih? Ini kan, dua tanduk ini adalah raja-raja, Media, dan Persia. Media dan Persia. Mana Media, mana Persia? Coba. Ada yang tahu? Kecil, yang Medo, yang Persia, yang besar. Nah, Persia yang besar ini. Kenapa Persia yang besar? Karena memang dia yang berkembang. Persia kan besar. Nah, dia tuh kayak dua kerajaan. Ini Media Persia ini kan dua kerajaan nih, yang bersatu. Tapi yang paling menonjol di situ Persia. Siapa raja yang terkenal waktu itu? Si Alexander itu ya. Alexander. Bukan. Alexander itu yang Ini Persia. setelah dia berkembang, akhirnya menjadi Persianya menjadi besar. Nah, Persia itu yang Alexander itu itu sesuatu Muhammad itu ini. ya, Siapa Persia? yang Muhammadan itu. Bukan. Ini zaman dulu nih. Kalau mau beda udah sama zaman sekarang. Ke sini. Siapa raja yang terkenal? Darius, bukan? Kores. Oh, Kores. Kores. Kores, ya kan? Atau kalau bahasa Inggrisnya Ya, Cyrus. ya, maksudnya waktu masih di kedudukan dia ya. Betul, betul. Iya, dia yang paling terkenal. Dan Persia itu yang menonjol di sini. Nah, ini media ini kerajaan yang lain lagi, tapi dia bersatu, mereka berkembang. Itu. Ahasverus raja apa? Ada yang tahu? Persia juga. Ahasverus, siapa lagi? Darius tadi yang dibilang. Ini ya, dibilang Katy ya. Itu ini Persia. Itu. Jadi ini melambangkan kerajaan Persia, Medo Persia. Maka dibilang Medo Persia atau Media Persia sama sebutan itu. Jadi yang pertama melambangkan domba jantan yang dilambangkan dengan Medo dan Persia. Oh ini hebat. Dia menghancurkan Babylon kan. Dia menanduk kemana aja katanya. Menanduk ke barat, utara, selatan. Gak ada yang lawan. Karena dia memang hebat. Waktu itu ya. Gitu. Tiba-tiba muncul kambing jantan yang memiliki tanduk besar ini yang terkenal. Nah, siapa itu? Nah, coba kita baca. Dan Nah, dengar kambing coba. jantan dan Ya. kambing jantan yang berbulu itu ialah raja negeri Yunani
Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya ialah raja yang pertama. Nah, muncul kerajaan Yunani dengan tanduk yang terkenal raja yang pertama. Siapa raja pertama Yunani? Atau Greka? Kalau bahasa jadulnya itu Greka. Kalau bahasa sekarang Yunani, bahasa Indonesia sekarang. Siapa raja pertama Greka dalam sejarah? Thunder. Alexander the Great, ya kan? Nah, pada zaman inilah Alexander itu mengalahkan Media dan Persia. Dia masih muda, umur 30-an kalau nggak salah. Itu. Dia menghajar Media Persia ini. Gitu. Kenapa dihajar? Nah, yang dulunya Media Persia itu dipimpin oleh raja-raja yang takut Tuhan, tapi lambat laun diganti oleh raja yang tidak takut Tuhan. Akhirnya Tuhan membiarkan dihajar atau dia taklukkan oleh Greka atau Yunani. Kalau ini masih dipimpin oleh raja yang benar, yang takut Tuhan, Tuhan akan membiarkan dia memimpin dunia. Tapi yang jadi masalah, raja berikutnya sombong. Raja terakhir ya, bukan terakhir, sebelum terakhir tuh mulai sombong. Sombong dengan kekayaannya. Raja Darius keberapa gitu. Bukan Darius yang ini ya, yang waktu zaman Yahudi itu bukan. Ini Darius yang Darius kedua atau ketiga lupa. Nah itu sombong. Dia dihajar sama Alexander the Great. Ini uniknya Alexander the Great. Ini terkenal. Dia kalau pimpin pasukan perang, dia itu berdiri paling depan. Biasa kalau raja di mana posisi berdiri kalau perang? Coba yang biasa nonton, di mana posisi perang kalau raja? Belakang ya. Kalau nggak belakang, tengah lah. Tapi ini enggak. Dia kalau pimpin perang, dia paling depan. Gitu baru namanya jiwa pemimpin ya. Bukan suruh anak buah mati duluan ya. Kalau sekarang kan perang enggak kan. Contohnya Ukraina, Rusia. Putin asik-asik di istana, anak buahnya pada mati-mati. Coba Putin ikut perang gitu kan. Kayak Alexander the Great. Kayaknya Putin mati duluan. Nah, ini gambaran aja. Nah, jadi datanglah Greka atau Yunani. Nah, terus ada satu tanduk yang besarnya itu Alexander the Great. Oke, kita lanjut. Ayat 22. Dan bahwa tanduk itu patah dan tumbuh 4 tanduk lainnya, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsanya, tetapi tidak sekuat yang pertama. Nah, pada waktu Alexander the Great mencapai kemenangannya, ya, dia lupa diri. Dia pikir pesta mabuk-mabukan gitu. Akhirnya mati. Mati muda. Nah, pada waktu dia mati, dia nggak punya anak untuk diwariskan taktanya. Akhirnya pada kemana taktanya jadi? Dikasih ke siapa? Ya ke Jenderalnya. jenderal. Tuh. Nah, itu sejarahnya ini. Maka muncul 4 tanduk. Jenderalnya di utara, selatan, timur, barat. Nah, coba kita lihat sejarahnya, peta ya. Nah, ini waktu Daniel. Dan waktu dapat penglihatan, dia hidup di sana, Babilonia. Ini petanya, ini Babylon, orangnya. Orangnya kuning ya. Kuning. Nah, ini peta Babylon. Termasuk, ini Yerusalem di sini. Termasuk Yerusalem dikuasai. Benar kan? Waktu dia menaklukkan kerajaan Yehuda itu.
ditawan orang Yahudi. Nah, di sini dia kuasai, berarti Babylon di sini. Nah, yang dilihat Daniel ini masa depan dia pada waktu Medo Persia mengalahkan Babylon. Nah, habis itu Babylon, Medo Persia dikalahkan sama Alexander atau Yunani atau Greek. Nih, ini Medo Persia. Nah, kalau ini Greka. Berarti ini daerah kekuasaan Medo Persia. Terus pada waktu dikalahkan Alexander, berarti semua ini dikuasai Alexander kan? Ini petanya. Cuma ada tambahan ini. Ini apa nih? Ada yang tahu tambahan ini? Ini Makedonia. Alexander itu, dia itu lahir di Makedonia. Kerajaan Makedonia waktu itu. Makanya dibilang apa? Nah, kambing ini menanduk dari mana? Tadi dibilang dari arah barat. Benar kan? Dia menanduk ke domba jantan di arah barat. Ini barat. Dihajarlah si Medo Persia. Ya kan? Sesuai sejarah nggak? Nih, Makedonia. Sama ya, tanya ini. Nih, Makedonia. Ini Persia. Dari barat, dia hajar Persia. Dikalahkan. Jadi, kerajaannya Alexander segede ini sampai ke sana. Nggak kelihatan ya sebelah kanannya. Tapi ente ini. Nih, ini daerahnya Babylon, Medo Persia. Dikuasai oleh Greka atau Yunani. Itu. Terus tiba-tiba baru berjaya, si Alexander the Great ini mati kan, diganti oleh jenderal-jenderalnya. Nah, jadi dibagilah kekuasaannya dan Alexander the Great. Seleucus, Cassander, ini ya tulisannya, Lysimachus, Seleucus, Ptolemy. Ini area kekuasaan Yunani yang dibagi-bagi ke 4 jenderal. Nah, gitu. Sampai sekarang ada pertanyaan? Belum aku. Ada yang harus diperjelas lagi supaya nggak salah? Pada waktu dikuasai Yunani, Greka, berarti dia kuasai siapa dong? Yerusalem kan? Ini Yerusalem. Siapa yang menguasai Yerusalem waktu dipecah-pecah ke jenderal-jenderal? Dari 4 ini siapa yang kuasai Yerusalem? Ptolemy. Ptolemy. Daerah mana yang dia kuasai? Tanah Selatan. perjanjian Ptolemy. plus Selatan. Mesir. Daerah selatan. Iya, daerah selatan ini. Mesir, ini Mesir. Dan juga tanah perjanjian. Nah, berarti ingat ya, Ptolemy yang menguasai tanah perjanjian. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya yang bertanya. Nah, kalau enggak saya ya. Di Alkitab ada nggak sejarah tentang Babylon? Yang menyinggung Babylon? Ada? Ada. Sama Daniel.
ya kan? Ada cerita tentang Babylon. Kalau Medo Persia, ada nggak ceritanya? Ada. Ah, coba siapa? Waktu zaman apa? Nabi siapa gitu? Darius Kores itu ya, Nabi Sakaria Nah, kan? Zakaria, terus ada lagi Ezra, ya kan? Iya, Waktu pembangunan Nah, Ka'bah kan? Nehemia. Iya, Nehemia, Daniel masuk nggak? Masuk. Siapa yang masukin dia di dalam kandang singa? Darius. Dari situ Medo Persia. Berarti waktu Medo Persia mengalahkan Babylon, orang-orang bangsawan yang orang-orang pintar itu diambil menjadi orang pintar di eh, Greka atau Yunani. Sorry. Di Medo Persia. Makanya Daniel ikut dan lanjut. Akhirnya di dalam riwayatnya dia pernah dimasukin ke dalam kandang singa oleh Raja Darius. Itu tuh Medo Persia. Ya, itu Daniel berapa itu? Darius. Nah, ini Darius. Nih, ya kan? Daniel hidup di zaman Raja Darius. Raja Darius ini rajanya Persia. Itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang pada waktu Greka atau Yunani berkuasa, ada nggak di dalam Alkitab ceritanya? Coba yang udah kuasa cerita Alkitab, ada nggak ceritanya? Ayo, siapa tahu nih, Nabi siapa yang hidup di zaman Greka? Bingung kan? Nah, kenapa bingung? Jawab. Karena nggak ada. Nggak ada nabi waktu zaman Greka. Tiba-tiba kalau kita baca Alkitab, dari zaman terakhir siapa? Maliaki sama apa? Itu udah sama-sama ini, beda Persia gitu. Masuk ke zaman-zaman itu. Nah, jadi terakhir perjanjian lama itu ditulis di zaman Medo Persia, di zaman ini. Tapi pada waktu masuk di perjanjian baru, kitab Matius, itu ditulis di zaman siapa? Kerajaan apa? Romawi ya? Romawi. Nah, terus kemana dong? Ini, Greka. Gak ada sejarahnya. Di skip. Ayo, ini ke. Hah? Keskip. Sebenarnya, kita bisa telusuri dari Deuterokanonika. Siapa yang tahu Deuterokanonika? Ada yang pernah baca? Nggak pernah baca ya? Pernah lihat Alkitabnya Katolik? Siapa yang pernah buka Alkitab Katolik? Ada apa aja di dalam situ? Yang nggak ada di Alkitab Protestan.
Ada yang pernah buka? Atau nggak pernah Nggak sentuh pernah Alkitab buka. Katolik? Nggak pernah ya? Iya. Terus tambah pengalaman juga ya. Jadi kalau di Alkitab Katolik itu ada namanya, ya saya tunjukin ya. Nah ini, sampai kalau di Gramedia coba, kalau di Gramedia ke sana terus lihat, nanti ada kayak gini, ya, password. Nah kayak gini, ada Alkitab Theophronica. Ini cerita di Theophronica itu sepanjang cerita Greka atau Yunani yang nggak ada di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi ini nggak ada doktrin. Ini cuma catatan sejarah yang mereka temukan di gulungan-gulungan surat itu. Theophronica. Dan isinya banyak. Nih, nih. Yudit, Tobit, Makabe, terus kita ke sana, Putar Sirat, Baruk, tambah Nester, Yeremia, ada lagi tambah Daniel. Nah, ini mencatat sejarah Greka. Itu. Makanya kita kalau lihat di dalam Alkitab kita, kok nggak ada sejarah ini? Nggak ada sejarah Greka. Iya, karena itu nggak terlalu penting. Kenapa? Karena kitab ini kalau di dunia Kristen itu disebut kanon kedua. Kanon kedua itu bukan sesuatu yang bisa menjadi doktrin. Karena situ cuma catatan sejarah. Jadi kayak ada gulungan surat yang dicatat, cuma masalah sejarah, nggak ada doktrin. Itu. Makanya kayak skip ya, tadi ini aku bilang, kok kayak skip ya gitu ya. Itu. Nah, di sini ada cerita, kemana tablet perjanjian? Menghilangnya kemana? Nah, itu bisa baca di kitab Makabe. Nah, di situ diceritakan kalau kitab tablet perjanjian itu ada di Goa. Itu sama persis dengan pernyataan Ellen White. Kalau tablet perjanjian ada di Goa, disimpan. Mungkin ya kalau mau tambah wawasan bisa lah sekali-sekali luangkan waktu baca Yudit, Tobit, Makabe. Ada sedikit sejarahnya. Ini sejarah ya, nggak ada istilah Tuhan berfirman. Nggak ada. Makanya nggak jadi kanon pertama. Gitu maksudnya. Ada pertanyaan? Itu bacanya di mana? Di Google ya, Bang? Oh bisa, bisa di Play Store. Di download aja. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau kalau waktu belajar tongkat aja nggak ada, mendingan gak usah baca. Mendingan baca tongkat aja. Itu. Jadi isinya hanya sejarah ya. Sejarah. Ditulis sama Oh, dulu, orang dulu. iya iya iya. Itu sih. Makanya dibilang kanon dua. Kanon kedua itu bukan yang menjadi utama. Dasar iman. Dasar iman gitu. Gitu. Cuman kalau ada teman Katolik, lihat aja kita. Ada nggak itu? Atau kalau ke Gramedia, nah, bisa iseng-iseng buka. Ada itu. Atau semuanya baru tahu ya kalau ada itu ya. Baru Iya, tahu, tahu. Oh, baru tahu. baru tahu. Oh gitu. Nah, ini tambah Kenapa wawasan lah ya. nggak dibuat itu? Kenapa di orang Katolik aja? Karena ya, Kita ini pakainya. Protestan tidak mengakui itu sebagai doktrin iman. Makanya nggak pernah dimasukin. Tapi kalau mau dibaca, dibaca. Tuh. Karena cuma catatan sejarah. Supaya
Supaya jangan campur aduk antara catatan sejarah dengan firman Tuhan gitu. Kalau Katolik dimasukin, jadi kalau di Katolik itu dia di tengah-tengah, Perjanjian Lama di Deuterokanonica, terus Perjanjian Baru urutannya ya. Karena memang di Deuterokanonica itu ditulis setelah Nida Kasia, sebelum Romawi. Coba iseng-iseng aja ya, cari tambah pengetahuan, lihat aja, iseng aja. Kalau nggak punya waktu untuk baca itu jangan, mendingan baca Peronubuat atau Tongkat, ya kan? Itu. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya udah mau habis waktu ya. Oh iya, udah saya istirahat. Kebetulan slide-nya memang udah habis, kan baru bikin. Makanya saya tambah-tambah pengetahuan lain supaya wawasan kita luas sedikit kan. Ada lagi? Nah, nanti dari sini kita akan tahu jika bakal munculnya tanduk besar ini. Inilah yang membuat penyucian Ka'bah itu penting. Itu. Jadi ini penyucian Ka'bah ini ada hubungannya dengan ini. Oke, tidak ada tambahan. Nanti kita lanjut bahas ini ya. Terus ada hubungannya dengan ini. Oke, mungkin boleh kita tutup. Peti mana Peti? Mungkin boleh bantu berdoa, doa tutup. Ibu Lina boleh, Bu? Ini lagi di luar ya. Ibu Lagi Untung lah, yang Ibu lain Untung. aja dulu. Ibu Untung ya kan? Ya, Ibu Untung. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam acara pembelajaran Roh Nubuat pada siang ini. Biarlah segala pengetahuan yang kami terima boleh semakin memperdalam pengetahuan kami akan firman Tuhan. Demikian juga semakin memperteguh iman kami. Mohon diberkati setiap kami Tuhan dengan segala apa yang telah kami dengar. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan senantiasa memimpin kehidupan kami. Dan kiranya sebentar waktu nanti kami akan mempersiapkan diri menyambut hari Tuhan, menyambut akan Sabat Tuhan yang suci. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan pimpin kami. Mohon diampunkan semua kesalahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Terima kasih Bang Terima Edi. kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Selamat hari persiapan. Tuhan berkati. God bless. Ya.